Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Widianti dari kelas 12 IP 1. Perkenalkan, nama saya Eva Mesari dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Selanjutnya, faktor penyebab. Kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keahlian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Selanjutnya, stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dalam masyarakat dibagi menjadi 3. Pertama, kekayaan, kedua kekuasaan, ketiga keturunan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau yang dikuasai. Yang ketiga, keturunan. Keturunan dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Pada umat Hindu, seperti di Bali, terdapat pembagian kasta berdasarkan keturunan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian berpendidikan rendah atau buta huruf. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Eva Mayasari. Sifat stratifikasi sosial ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Nah, jadi stratifikasi sosial tertutup yaitu membatasi seseorang untuk pindah dari satu lapisan sosial ke yang lain. Satu-satunya jalan untuk menjadi bagian dari lapisan sosial tertentu adalah melalui kelahiran. Kemudian, sistem stratifikasi terbuka atau archival status menggambarkan bahwa kedudukan seseorang diperoleh atas usaha sendiri melalui beragam saluran sehingga mobilitas sosial vertikal umum terjadi. Contohnya, melalui pendidikan status seseorang bisa naik. Sedangkan stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Agar bisa pindah ke lapisan sosial lain, maka seseorang harus pindah ke daerah yang lapisan sosialnya berkarakter terbuka. Selanjutnya, fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berfungsi sebagai pertimbangan seberapa sulit seorang individu untuk bertukar kedudukan dalam struktur sosial. Adanya stratifikasi sosial membuat sebuah standar sendiri dalam masyarakat yang mensyaratkan hal-hal tertentu untuk mencapai suatu lapisan struktur sosial tertentu. Selanjutnya, terdapat 3 unsur lapisan stratifikasi dalam masyarakat. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, jadi dalam bidang ekonomi, pelapisan masyarakat menurut Aristoteles yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kemudian dalam bidang sosial, sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Umumnya nilai status seseorang dalam masyarakat ditukar dari prestis atau gengsi.
Sedangkan dalam bidang politik didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi lapisan sosialnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.